kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami, Kau senantiasa bersama kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Oh, tiada lutut kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kita dengan segenap hati kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
Tuhan Rajaku, ku sembahkan. Sembah Engkau lebih dari apapun Tuhan. Bersama kita katakan, ku sembahkan ya Allah, tinggikan namamu selalu.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini memberi kekuatan kepada setiap kami. Bahkan menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Mengapa Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak dalam hidup ini ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, keadaan yang buruk, masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup, kita berusaha bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup keluarga saya? Atau mungkin ada masalah dalam pekerjaan dan kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup pekerjaan saya? Jadi berapa banyak di antara kita mengajukan pertanyaan pernyataan seperti itu kepada Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan? Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini selalu ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. 3 pertanyaan atau 3 doa yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan yang menunggu jawaban. Jadi kita harus tahu persis pertanyaan kita, doa kita mungkin ada di urutan yang pertama ini, yaitu pertanyaan dan doa yang sedang menunggu jawaban. Kalau benar pertanyaan dan doa kita di dalam urutan yang pertama ini, berarti kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita tahu bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tapi kita harus percaya bahwa kalau waktu Tuhan sudah tiba, maka mujizat pertolongan Tuhan dan yang terbaik akan kita terima dalam kehidupan kita. Kalau saudara-saudara masih ingat peristiwa perkawinan di Kana, ketika acara itu masih berlangsung, pesta itu masih berlangsung dan belum selesai. Saudara tahu, tiba-tiba anggurnya habis. Ya, sebetulnya dalam peristiwa itu atau zaman dulu, kalau pesta perkawinan kehabisan anggur, itu bisa mempermalukan keluarga yang mengadakan atau keluarga yang menyelenggarakan. Nah, di sana ada Maria sebagai Ibu Yesus, hatinya tergerak ingin menolong pesta itu supaya bisa berlangsung kembali dengan baik. Kemudian Maria mendatangi Yesus dan berkata, kurang lebihnya begini, Yesus ini pesta masih berlangsung. Engkau tahu kalau pesta ini masih berlangsung kehabisan anggur, keluarga bisa dipermalukan, tolong buat sesuatu, kira-kira begitu. Maria tahu sebenarnya Yesus bisa berbuat sesuatu dan mengadakan mujizat. Tetapi apa jawab Yesus kepada ibunya? Yesus katakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Dan Yesus bilang, saatku belum tiba. Nah, saudara perhatikan, ibunya saja memohon kepada Yesus, Yesus berkata, saatku belum tiba. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita, harus sabar menunggu waktu yang tepat. Dan akhirnya kita tahu kisah ini, Yesus berbuat mujizat yang luar biasa. Air untuk pembasuhan kaki itu kemudian diubahnya menjadi anggur yang terbaik di dalam pesta itu. Nah, saudara lihat, ya Yesus berkata saatku belum tiba. Ini mengajarkan kepada kita semua di saat kita berdoa, bertanya bahkan meminta, memohon kepada Tuhan. Di urutan pertama ini kita harus menunggu waktu yang tepat. Ya, sabar. Nanti lihat kalau kita sabar, kita akan mendapat
jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ya, ayo ngomong sama sebelahnya, katakan yang sabar. Nah gitu, ya. Nanti sabar pasti dapat jawaban yang terbaik. Yang kedua, yaitu pertanyaan dan doa yang ada jawabannya. Saya percaya di bagian ini kita pasti senang semua. Dan saya juga percaya bahwa di antara saudara yang pernah bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan pernah mendapat jawaban, iya saya pun juga ya. Dapat mujizat, benar. Dapat mujizat yang terbaik bahkan. Ya. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Ya, sampai hari ini mujizat masih bisa terjadi. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ya, Tuhan kita, Tuhan masih bisa menolong kita semua dengan cara-caranya yang luar biasa. Ya, saya pernah bersaksi bulan Desember tahun 2021, saya naik sepeda di Jambret. Tas saya hampir diambil, saya dijatuhkan oleh penjamret itu. Helmnya lepas, tapi kepala saya sobek sampai 10 jahitan. Saya pingsan. Tulang bau saya patah, tulang rusuk saya patah 5, saya mengalami pendarahan di paru-paru saya. Tapi yang luar biasa, Tuhan bikin keajaiban, kepala yang harusnya dibuka untuk mengambil darah, gak jadi. Ya, paru-paru yang berdarah karena ada 5 tulang rusuk yang patah harusnya dibuka, tidak jadi. Saya cuma operasi bahu dan dalam bulan ke depan ini mau diambil pennya. Saya melihat Tuhan memberikan jawaban doa, bahkan percepatan kesembuhan. Ya hari ini saya bersyukur bisa berdiri menyampaikan firman. Dan dengan kejadian itu saya semakin mengakui, semakin yakin Tuhan itu ada. Dan tidak hanya ada, tapi Dia masih bisa buat mujizat dalam hidup kita. Jadi kalau malam ini ada yang butuh pertolongan, butuh mujizat Tuhan, tetap percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mau tidak mau setiap kita, setiap orang masuk dalam level ini, dalam urutan ini, ya, yaitu pertanyaan dan doa yang tidak ada jawabannya. Ketika saya menyampaikan hal ini ada yang bertanya kepada saya, Pak, memangnya ada Pak? Pertanyaan dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dan tidak ada jawabannya. Saya bilang ada, saudara, ya. Ada pertanyaan dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan biasanya tidak menjawab, yaitu masalah kematian. Misalnya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan saya mati? Umur berapa saya mati? Dengan cara apa? Di mana? Tuhan tidak akan menjawab. Kenapa saudara? Karena kematian itu rahasia ilahi, ya. Apalagi saudara tanya, kapan teman saya mati? Oh, enggak mungkin dijawab, saudara ya. Enggak mungkin. Sebelah saya kapan mati Tuhan? Enggak mungkin. Ya, jadi kematian itu menjadi rahasia Tuhan. Yang pasti setiap orang ditentukan umur berapa dia dipanggil Tuhan. Ya. Loh kok dipanggil Tuhan Pak? Iya rumahnya sudah jadi kan gitu ya. Kalau belum dipanggil Tuhan rumahnya belum jadi. Iya ya. Setiap orang itu ditentukan ya. Matinya umur berapa, tapi ada sebagian orang yang bisa memperpendek umurnya sendiri, misalnya hidup nggak sehat. Ya sudah tahu kebut-kebutan itu tidak baik, bisa meninggal kalau tabrakan, bisa. Itu yang mempercepat, memperpendek umurnya sendiri. Ya, Tuhan kan memberikan kebebasan kepada kita semua. Ya terserah, kan kamu tahu makanannya nggak sehat, kamu habiskan hidup untuk makannya nggak sehat, ya sebentar kamu bisa lewat. Nah itu. Kamu tahu minuman keras seperti itu bisa membunuh. Kamu teruskan, ya silakan, ya bisa memperpendek umurmu. Nah itu, ya. Jadi biasanya seputar kematian, Tuhan tidak memberi jawaban. Juga kita nggak boleh menghakimi orang yang mati dengan cara yang mungkin kelihatannya nggak wajar, nggak boleh. Ya. Karena kematian seseorang caranya berbeda-beda, tempatnya juga nggak sama. Ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah menghakimi. Yang penting kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mau dengan cara apapun, tempatnya di mana, saya percaya orang percaya mati masuk surga, saudara. Ya, jadi nggak usah dibingungkan.
Ya kalau bisa mati nggak sakit kan gitu ya. Kalau mendadak yang ditinggal yang kasihan kan gitu aja. Yang mati ya enak gitu. Ya. Jadi ada lagi yang misalnya orang punya sakit, mengalami sakit penyakit yang berat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang bertanya kepada Tuhan. Kadang ya Tuhan gak menjawab. Sampai penyakitnya membawa kepada kematian. Nah saudara-saudara kalau memang dihitung persentase orang mati itu 90% mungkin ya karena sakit. Jadi dia dibawa pulang oleh Tuhan, diizinkan mengalami sakit. Sakit ya macam-macam. Tapi saya percaya begini, kalaupun ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit, memang berat, tapi saya percaya orang tersebut pasti diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dia bisa menanggungnya. Beberapa kali saya besuk orang sakit, kalau lihat sakitnya, kita yang lihat aja, sakit semua badan kita ya, tapi orangnya nggak apa-apa. Nah kenapa nggak apa-apa? Sudah lama loh, ya karena dia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menanggungnya, sehingga dia kuat. Kayak mama saya misalnya, kena gula berat, sampai kaki kanannya diamputasi, kaki kiri diamputasi, sakit ya. Bahkan kaki kanan ada 5 ekor ulat, kaki kiri 4 ekor ulat. Kita lihat itu loh rasanya badan ini sakit semua. Tapi mama saya kalau ditanya, gak apa-apa loh, aneh. Berarti dia diberi kekuatan oleh Tuhan dan akhirnya sakit yang diderita membawa kepada kematian. Ya, jadi saya percaya hari ini kalaupun ada yang mengalami sakit penyakit belum disembuhkan, ya tetap berharap, tetap beriman supaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kalaupun misalnya belum dan tidak, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita kuat menanggungnya. Mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, ada, lama dijawabnya seperti hidup saya. Saya ini SMP kelas 2 pulang sekolah kerja, karena keadaan yang berat, ekonomi yang berat, punya ayah tidak bertanggung jawab. Saya terus ngomong dalam hidup saya, sampai kapan Tuhan saya mengalami seperti ini? Mengapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Ya, saya terus bertahan, puji Tuhan terus melayani Tuhan. Sampai akhirnya ada hari ini saya melihat tangan Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya, setiap masalah bersama dengan Tuhan ada penyelesaiannya. Jadi tetap tenang, ya, nggak usah marah-marah, nggak usah protes. Saudara-saudara, kalau kita tahu ada pertanyaan-pertanyaan dan doa yang tidak ada jawabannya, sebaiknya kita nggak bertanya terus. Karena kalau kita bertanya terus dan tahu tidak ada jawabannya, lama-lama kita bisa kecewa kepada Tuhan, kita bisa marah. Terus bagaimana Pak? Ya berhenti, ya serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan nggak pernah salah. Dia sudah mengatur semuanya dan ada saatnya sesuatu yang baik akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lihat Matius 27 ayat 46. Contoh ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dituliskan begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata Yesus pun juga pernah bertanya kepada Bapanya ketika disalibkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi hebatnya Yesus, dia bertanya cuma 1 kali. Nah ini bedanya ya. Bedanya kita dengan Yesus, kalau Yesus bertanya cuma 1 kali, kita tanyanya berkali-kali. Ya. Bahkan karena nggak terima, wah Tuhan digoyang-goyang, didik-didik gitu. Ya. Yesus bertanya 1 kali dan kemudian berhenti dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Jadi artinya dia menyerahkan kehidupannya bahkan sampai kepada kematiannya kepada Bapa di surga. Ayo malam ini ya. Sekalipun belum ada jawabannya, bahkan tidak dijawab, tetap yakin ya, serahkan semuanya kepada Bapa di surga. Tinggal tunggu waktunya, bahwa dia nggak pernah salah, dia pasti bisa memberikan yang terbaik, sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, ini bagian terakhir, ada 3 poin
Mengapa kita masih mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidup ini? Kenapa Tuhan izinkan sebenarnya kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam perjalanan hidup ini? Poin yang pertama, karena kuasa si jahat. Perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus menyadari kita hidup dalam dunia dan dunia ini juga ada namanya si jahat. Si jahat bisa menggoda kita, mencobai kita, bahkan bisa lewat orang lain. Ya, masih banyak orang di sekitar kita yang berdosa dan bisa berbuat jahat dalam hidup kita. Kita bisa mengalami masalah, bisa karena kesalahan kita, ya jalan keluarnya bertobat, sudah pasti. Tapi kita bisa mengalami masalah karena orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Dia dipakai oleh si jahat untuk berbuat jahat dalam hidup kita. Terus bagaimana Pak kalau sudah seperti itu? Ya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Juga harus bisa mengampuni orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Mungkin hutang gak bayar. Mungkin kongsi kita dimakan uangnya. Bisa. Kita mungkin ditipu atau apa ya. Atau berpacaran dikelabui. Nah bisa, gak setia, bisa. Ya. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu bacamnya apa. Saya nggak tahu saudara mengalami apa. Ya lepaskan pengampunan. Orang bisa menyakiti kita, iya. Sakit hati berat, bisa. Dengan perkataan, perbuatan, sikap, bisa. Terus ya belajar mengampuni. Seperti Yesus disalibkan, dia nggak salah. Tapi dia mengampuni orang yang bersalah. Yesus tahu saudara, Tuhan Yesus tahu kita sangat sulit untuk melupakan sakit hati. Makanya dia nggak pernah katakan suruh melupakan, tapi suruh mengampuni. Mengampuni berapa kali? Yesus berkata 70 kali, 7 kali. Wah ini banyak terjemahannya. Yang pasti banyak ya dan tidak terbatas. Sampai mati pun ya kita harus mengampuni kan gitu ya. Terus menerus sampai kita dipanggil Tuhan. Saudara lihat ketika ada orang berbuat salah dalam hidup kita, berbuat jahat. Kalau kita terus menyimpan sakit hati, kita rugi. Tapi begitu kita melepaskan pengampunan, pasti ada damai sejahtera. Ya kalau tidak, damai sejahtera, sukacita bisa hilang. Terus apa gunanya? Buat apa? Nggak berguna, malah merugikan. Ayo malam hari ini, kalau ada orang-orang yang berbuat salah, berbuat jahat dalam hidup kita lepaskan pengampunan. Dan saya percaya kesalahan kita pun diampuni oleh Bapa di surga. Yang kedua, kenapa kita masih mengalami masalah dan pergumulan persoalan hidup? Karena Tuhan ingin mengembalikan jalan hidup kita. Jalan hidup kita mungkin salah, tidak terarah, berbelok-belok. Jalan hidup kita sudah ngawur, saudara ya. Bahkan sudah berbau dosa. Tuhan ingin kembalikan. Lukas pasal 1 ayat 79. Lukas pasal 1 ayat 79 berkata, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, dan untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan kita sudah gak perlu dengan damai, jalan kita sudah salah. Jalan kita sudah dikuasai kegelapan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia supaya kita dikembalikan kepada jalan yang benar. Ya, jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Ayo kita cek, mungkin kita sudah berdosa. Jalan hidup kita sudah melenceng dari jalannya Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan kita mengalami masalah, pergumulan, supaya kita kembali ingat Tuhan dan kembali kepada jalan yang benar. Beberapa kali saya melayani, mungkin saudara pernah mendengar, ada orang berkata begini, saya masih bersyukur Pak, mengalami sakit seperti hari-hari yang lalu. Dengan sakit itu, Tuhan izinkan, akhirnya saya bisa kembali dan ingat kepada Tuhan, bertobat. Loh, ya kan? Lewat sakit, ingat Tuhan, kan gitu. Saya bersyukur Pak, Tuhan berikan sedikit masalah dalam usaha pekerjaan dan keuangan saya. Akhirnya saya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah ya kan? Tuhan itu gak mau hidup kita hancur.
kelihatannya kok dikasih masalah, ya. Kelihatannya kok ada persoalan. Tapi justru lewat itulah kemudian kita bisa ingat Tuhan lagi dan kembali kepada jalannya. Kepada jalan yang benar. Jadi begini saudara, kalau kita tahu kita salah, ya bertobat. Kembalilah. Dan saya percaya Allah kita itu Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia siap mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Jadi tidak hanya diampuni, tapi hidup kita dipulihkan. Ya, saudara masih ingat cerita kodok dimasukkan panci itu ya. Ada kodok dimasukkan panci diisi air dingin. Wah, kodok itu berenang, dia bilang, wih enak ya. Kemudian ditaruh di atas kompor, api dinyalakan kecil. Yang namanya api lama-lama panas, 10 derajat, ya, wah 20, anget airnya. Kodoknya bilang, wih enak ya, ternyata anget nih, gitu. Tambah anget, tambah enak dia bilang. Kemudian naik 30 derajat, 50 derajat, wah tambah enak katanya. 70, wih mulai panas. 80, aduh tambah panas. 90, sudah mulai sangat panas, dia mau keluar, gak bisa. 95, 96, 97, 98, 99 derajat, jadi swike dia. Sama dengan kehidupan ini, begitu kita dikuasai dosa, mau balik itu sulit. Dosa itu katanya manis dan nikmat, ya lama-lama tambah jauh. Gak sadar, betul, mau balik kekuatan sudah hilang seperti kodok tadi, jadi swike saudara. Makanya Tuhan cinta kepada orang-orang tersebut, dikasih masalah, diizinkan masalah terjadi. Supaya ingat kembali kepada jalan Tuhan. Kalau malam ini ada, ayo kita bertobat ya. Tuhan cinta kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Jangan berkata kok Tuhan gak betul, jahat, kasih masalah. Enggak, coba introspeksi. Mungkin kita di bagian kedua ini, karena kita salah jalan, masalah diizinkan terjadi supaya kembali kepada jalannya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati hidup kita kembali. Yang bagian ketiga, kenapa kita masih diizinkan mengalami masalah, pergumulan dan persoalan dalam hidup? Karena Tuhan tidak mau terpisah dengan kita. Orang itu kalau ada masalah, pasti banyak berdoa, ya kan? Ya, doa malam itu kalau rame, jemaat banyak masalah. Kalau masalahnya sudah selesai Pak, doa malamnya sepi kan gitu. Makanya gembala selalu berdoa supaya jemaat banyak masalah, enggak. Itu tandanya ya. Orang kalau ada masalah, rajin berjumpa dengan Tuhan. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Ya enggak apa-apa, lebih baik lari kepada Tuhan daripada lari di luar Tuhan. Daripada lari di luar sana, ya minta pertolongan yang bukan-bukan, ya. Saudara-saudara, ketika itu diizinkan, Tuhan tahu kita mungkin sudah jauh dari Tuhan, terpisah, udah nggak aktif, ya dalam ibadah dan sebagainya. Diizinkan itu terjadi supaya apa? Bersekutu dengan Tuhan kembali, karena Tuhan tidak mau terpisah. Loh ada ayatnya? Ada Pak. Ya Yohanes 17:24. Yohanes 17:24 ini doa Yesus kepada Bapaknya. Dia bilang begini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini doa Yesus yang lahir dari hatinya karena mengasihi murid-muridnya. Dia berdoa supaya dimanapun muridnya berada, dia ada bersama dengan mereka. Jadi hari ini saya ingin pastikan kepada kita semua, dimanapun kita berada, Yesus ada bersama dengan kita. Jadi jangan berkata waktu kita menghadapi masalah, pergumulan hidup kita menghadapi sendirian. Tidak. Kita tidak pernah menghadapi hidup sendirian. Kita orang percaya, kita anaknya, percaya apapun yang sedang terjadi, dan dimanapun kita berada, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan dia siap menolong kita. Dia siap untuk memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Berarti saudara, Tuhan cinta kepada kita. Ya, Tuhan sedang menginginkan kita supaya terus dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia.
Jadi kalau hari ini sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup, tetap bertahan. Tetap kuat. Kita nggak pernah hidup sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Saudara masih ingat sebuah kisah lama. Tapi kisah ini sangat memberkati banyak orang. Saya ingin mengulang kisah ini. Suatu hari ada seseorang mengalami masalah dan pergumulan hidup. Sampai kemudian menjadi beban yang berat dalam hidupnya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat menghadapi masalah ini. Masalah ini berubah menjadi beban yang berat dalam hidupku. Dan aku merasakan aku menghadapi sendirian. Kemana engkau pergi? Kenapa aku ditinggal sendirian? Sampai suatu hari oleh Tuhan dia dibawa kepada suatu mimpi. Mimpinya adalah dia seolah-olah berjalan di pasir di tepi pantai. Kemudian dia berjalan di pasir itu. Dan dia mencoba berhenti dan menoleh ke belakang. Dia melihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir itu. Dia menangis. Dan dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan, aku bersalah di hadapan. Maafkan aku, ampuni aku. Ternyata aku tidak pernah sendirian. Aku melihat sekarang di belakangku ini, aku lihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir itu. Aku percaya Tuhan, 2 itu adalah punyaku, 2 adalah punyamu. Oh, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Ternyata Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Kemudian dia berjalan kembali. Semakin lama semakin jauh. Dan kemudian mencoba berhenti lagi. Dan dia mencoba menoleh ke belakang lagi. Betapa kagetnya dia, ternyata sekarang hanya sisa 2 bekas tapak kaki. Dia menangis kembali dan berkata, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Sekarang hanya sisa 2 bekas tapak kaki. Ini pasti punyaku Tuhan. Kemana engkau pergi? Tak mungkin aku kuat menghadapi hidup ini sendirian. Kenapa kau meninggalkan aku Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bersuara dan berkata, anakku, aku sudah berjanji kepadamu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Tak mungkin Tuhan. Yang aku lihat ini hanya ada 2 bekas tapak kaki, ini pasti punyaku. Sebentar, kata Tuhan. 2 bekas tapak kaki yang kamu lihat itu punyaku, kata Tuhan. Hah? Yang benar Tuhan. Kalau 2 bekas tapak kaki ini punyamu lah, aku ada di mana? Dan Tuhan menjawab, kamu sekarang ada di dalam gendonganku. Loh, saudara ya. Ternyata kita tidak hanya disertai, setiap kita ada dalam gendongannya Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita semua, enggak usah takut, enggak usah sedih. Ya, apapun yang terjadi, aku pasti turun tangan membela kamu. Jadi hari ini saya percaya, Tuhan setia kepada kita semua, mengasihi kita. Kita semua ada dalam gendongannya Tuhan. Tetap bertahan menghadapi apapun, tetap kuat dalam menghadapi cuaca kehidupan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya dan kami tetap percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kalaupun hari ini ada yang mengalami masalah, pergumulan, persoalan hidup, kami serahkan kepadamu. Kami percaya sampai hari ini Engkau masih menjawab doa. Kami percaya sampai hari ini Engkau masih mampu menolong kami. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengar firman-Mu. Tuhan tolong mereka, sedang menghadapi masalah, pergumulan, persoalan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Kami panggil nama-Mu, nama yang ajaib, yang mampu menolong kami. Tolonglah kami semua. Berikan kami jalan keluar Tuhan dalam hidup ini. Kalaupun ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usahanya, dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kembali usaha pekerjaan-Mu. Dicukupi segala keuangan-Mu, ekonomi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang bermasalah dalam rumah tangga, akhirnya Tuhan tolong pulihkan rumah tangga mereka. Segala pekerjaan setan ingin menghancurkan rumah tangga yang ada. Dalam nama Tuhan kami hancurkan kuasa-Mu. Biar malam ini ada pemulihan dalam kehidupan keluarga, saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Engkaulah tabib yang heran. Engkaulah yang bisa membawa mujizat kesembuhan dalam hidup kami semua. Kalau ada masalah-masalah yang lain, yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan, kami percaya Engkau juga sanggup menolong kami. Terima kasih berkati kami semuanya.
Kami percaya dimanapun kami berada, Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kekasih Tuhan, saya undang sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan.
Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.